Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun berada yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di siang hari ini ya, kita diguyur hujan deras kawan-kawan ya, alhamdulillah. Ini saya OTW mau ke kota sebelah ya, sambil kita menikmati hujan di siang ini ya. Kita sepil dan kita review modem Redmi 4X WiFi box ini ya, sekarang ada di tangan saya. Untuk tampilannya masih sama dengan yang sebelumnya, nggak ada perubahan yang signifikan ya kawan-kawan ya. Dan ini cuma saya kasih pelindung untuk kipasnya aja ya. Jadi kalau ada benda itu kenanya nggak langsung ke kipas tapi kena ke pelindungnya dulu. Dan kemudian untuk tampilannya ini ada lampu LED, kemudian ini inputnya saya kasih 12 volt ya, DC 12 volt yang langsung dicolokin di lekter mobil ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita kalau bepergian bawa mobil tinggal pakai colokan lekter gitu aja ya. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk meminang atau pesan modem WiFi Redmi 4X ini, WiFi box ini bisa menghubungi saya di tele maupun di komen ya, silahkan. Untuk antenanya mohon maaf ya, nanti random sesuai stok ya, bisa pendek, bisa panjang, bisa warna hitam, bisa warna putih sesuai stok yang ada. Baiklah teman-teman ya, ini penampakannya sudah kita sepil ya. Sekarang kita lihat dari box UI atau web UI-nya ya. Saya ambil HP saya dulu ya, yang satunya teman-teman. Wait ya. Nah ini saya sudah ambil HP saya. Nah kita konekkan ya. Nah ini sudah terkonek dengan WiFi box 4X ya kawan-kawan ya. Kita cek IP-nya dulu. Nah, ini IP-nya 192.168.186.152. Meskipun untuk IP-nya ini acak ya teman-teman ya. Untuk IP box UI dan untuk SRCP-nya sudah permanen. Nah, ini kita coba cek di box UI atau web UI dari modem Redmi 4X ya kawan-kawan ya. Nah ini kita coba cek dulu 192.168.8.1. Nah itu ya ada box UI, langsung kita go saja. Oke, ini tampilan awal dari box UI karena sebelumnya saya sudah terkonekkan atau login ya, jadi nggak perlu memasukkan username dan password lagi ya teman-teman ya. Nah, ini di sini terbaca Android 11 Xiaomi Redmi 4X Santoni ya, dan untuk ininya baterai discharging karena sudah di bypass ya. Kemudian untuk ini ya temperaturnya 56 ya, itu ya 56,5 derajat Celcius, dan ini sepertinya ngebug teman-teman ya karena saya sudah pakaikan kipas ya, insya Allah aman untuk digeber berjam-jam ataupun berhari-hari. Oke, kita langsung ke menu apa aja yang ada di box UI ya. Nah, ini yang pertama ada Clash Dashboard. Ini yang defaultnya seperti ini menunya. Sangat sederhana ya teman-teman ya, simple ya. Nah, saya sengaja memang enggak bikin banyak customisasi supaya kinerjanya atau ketika kita membuka dari box UI itu enggak nge-lag ya teman-teman ya, atau enggak lemot ya. Oke, next ini kita di menu box ya. Yang pertama ada box for root atau BFR ya teman-teman ya. Kemudian ada class for Magis atau CFM ya. Ini mohon maaf nggak saya sepil ya karena ada akun saya. Kemudian next aja kita di menu network ya. Yang pertama itu ada interface. Nah seperti inilah tampilan dari interface box UI ya teman-teman ya. Nah ini mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang teman-teman ya, ini di atas kendaraan, kemudian saya juga pakai HP kentang ya. Nah, ini kemudian next ada Signal Pro, ini sepertinya fungsinya untuk lock band ya. Nah di situ ada keterangannya untuk lock band jaringan. Nah pilih band itu ya. Nah ini kemarin saya sudah coba, kayaknya enggak work ya untuk di Redmi 4X ya. Nanti kita bisa pakai aplikasi Seluler Pro untuk gantinya dari lock band di box U ini.
Next kita di menu berikutnya atau di fitur berikutnya ada set WLAN IP. Nah, set WLAN IP ini untuk setting ya, untuk set IP addressnya. Saya nggak pernah utak-utik yang ini. Next aja langsung. Kemudian ada di airplane pilot ya. Nah ini untuk mode pesawat sepertinya teman-teman ya, atau mode PES ya. Nah nanti kalau mau di mode PES ya tinggal di enable airplane mode. Oke, next ada menu apa lagi nih, speed test. Nah nge-lag ya teman-teman ya, ini sepertinya jaringannya sedang mereset atau merefresh ya. Nah kita tunggu dulu. Nah ini saya skip ya, videonya saya potong supaya nggak terlalu lama. Kita tunggu untuk tampilan dari speed test bawaan box UI ya. Nah ini tampilannya keren ya teman-teman ya, sederhana keren ini. Nah kemudian kita next ya, di menu berikutnya ada VN Start Bandwidth. Nah ini tak kalah keren teman-teman ini. Kita bisa melihat atau memantau, memonitoring pemakaian internet kita sehari-hari dari VN Start Bandwidth ini ya, di menu ini. Oke, keren sekali menunya. Next yang mungkin terakhir ya ini. Nah ada GOS. Nah kita klik coba. Kita lihat. Nah ini fungsinya kawan-kawan untuk melimit kecepatan download maupun kecepatan upload ya. Nah ini kita bisa atur mau kasih 1 MB, 2 MB, 5 MB dan seterusnya bisa kita atur. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah kenal APK Netcap, nah itu fungsinya kurang lebih seperti itu ya, sama ya, untuk membatasi kecepatan upload dan download. Jadi ini keren nih fungsinya. Misal kita dapat kecepatan 40 gitu ya, ada 5 device yang connect, maka bisa kita bagi atau kita batasi di 5 MB gitu aja. Jadi stabil untuk ininya ya, device-device yang terkoneksikan ya, nggak saling berebut kecepatan. Dan ini juga bisa untuk memblokir atau memblok IP tertentu teman-teman, itu ya di bawah itu ya. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Di situ kita bisa memblokir atau di blacklist ya IP yang kita kehendaki. Oke kawan-kawan ya. Nah ini. Oke, mungkin itu ya untuk review dari tampilan box UI atau menu-menu yang ada di box UI. Next kita sepil untuk tampilan hasil dari SCRCPY atau mirroring ya kawan-kawan ya. Di situ IP-nya 192.168.81. Nah inilah tampilan dari hasil SCRCPY atau mirroring ya teman-teman ya. Keren ya, ini dengan tema yang baru, dengan fresh ya. Nah supaya ada ini ya, perubahan gitu ya, maksud saya pembaruan, jadi nggak membosankan. Kemarin wallpapernya seperti ini, wallpapernya seperti itu ya, nanti bisa disesuaikan aja kalau teman-teman kurang cocok gitu ya. Ini aplikasi yang kita install ya, yang perlu-perlu saja ya teman-teman ya, supaya dia tidak menghabiskan storage atau memori ya, karena nanti dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja dari fungsi modem ya, karena kita fungsikan untuk modem ya kawan-kawan ya. Nah ini ada APK Net Monster. Nah ini aplikasinya ini untuk melihat kita tersedia frekuensi berapa aja ya. Nah ini si merah tersedia frekuensi 1800 4G plus LTE. Nah itu ada 2CA ya, 2CA 2300 2300. Tapi perlu di garis bawah ya teman-teman ya, selama pengalaman saya pakai Redmi 4X ini, bahwasanya untuk dual CA-nya bisa dibilang work, bisa dibilang juga cuma ilusi optik atau tampilan aja ya teman-teman ya, karena balik lagi untuk kecepatan itu atau speed itu tergantung BTS di TKP masing-masing. Oke, next ini ada APK Cellular Pro. Nah kita tunggu dulu ya. Nah itu ada di menu LTE ya. Nah ini jaringan yang tersedia B40 ya. Kita coba di menu lock. Nah di menu lock, nah inilah. Nah ini ya, terchecklist beberapa
band atau frekuensi. Nah, kalau kita mau mengunci di salah satu frekuensi, itu tinggal kita ini aja, yang checklist biru ini kita hilangkan dulu dan kita sisakan di frekuensi yang ingin kita kunci teman-teman ya. Misalkan B40 ya, tinggal sisakan di B40, kemudian kita klik gambar gembok itu. Nah, nanti dia akan merefresh atau seperti mode pesawat gitu ya, dia merefresh mencari sinyal, agak butuh waktu ya beberapa saat dan baru nanti bisa digunakan lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, itu tampilan dan menu di via sRCPY ya. Nah, next mungkin kita spill untuk hasil speed testnya ya kawan-kawan ya. Oke, wait, kita coba di speed test ya. Bisa dapat berapa ini si merah ini di TKP ini saat perjalanan seperti ini ya. Nah, ini mohon maaf saya cut juga, saya potong percepat videonya supaya nggak terlalu panjang durasinya ya teman-teman ya. Oke, nah inilah sambil kita tunggu ya. Nah, ini kita menunggu loading dari speed test ya. Inilah, nah ini kita mulai. Masih loading ya teman-teman ya. Nah, masih loading. Nah, ini masih di perjalanan ya teman-teman ya. Jadi untuk speednya itu si merah ini kalau di TKP saya dia malah kalah sama si biru. Nah, cuma si merah ini menangnya dia jaringannya tersedia di mana-mana. Jadi makanya saya kalau bepergian bawa mobil seperti ini ya, saya pakai kartu SIM merah teman-teman ya. Jadi kita nggak khawatir nggak dapat sinyal atau jaringan ketika perjalanan itu. Jadi selama perjalanan dapat sinyal terus ya, atau dapat jaringan terus. Nah, ini sudah mulai ini jalan ya ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, dan saat ini saya pakai server Indo ya teman-teman ya. Saya lebih suka pakai server Indo karena bisa untuk keperluan e-banking ya teman-teman ya. Nah, ini betul kan, nggak begitu ngebut ya speednya ya. Nah, ini dapat 16 kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, lumayan. Nah, dapat 16 untuk satu mobil ya sudah cukup ya kawan-kawan ya. Untuk keperluan di mobil saja sudah cukup. Nah, oke. Bagi teman-teman ya yang ingin pesan atau berminat bisa menghubungi saya di Telegram maupun di komen ya, nanti saya sertakan untuk link pembeliannya ya kawan-kawan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga senantiasa dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.